Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najma Aziz Rusaki dari kelas 11 TKR 1 SMK Bunda Satria Wangon. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PSPTKR materi sistem suspensi atau sistem sasis. Ya, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada suspensi. Ada pengertian dari suspensi. Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendara serta memperbaiki kemampuan cangkram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya, suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid atau rigid axle suspension dan tipe bebas atau independent suspension. Kemudian ada fungsi dari suspensi. Yang pertama adalah selama berjalan kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, oksilasi, dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. Yang kedua ada memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gerakan antara jalan dan dengan roda-roda. Yang ketiga ada menopang bodi pada axle dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. Ya, kemudian ada komponen-komponen utama pada suspensi. Yang pertama ada pegas, shock absorber, suspension arm, ball joint, bushing karet, strut bar, stabilizer bar, lateral control rod, control arm, dan bumper. Kemudian ada di sini gambar untuk suspensi depan dan suspensi belakang ya. Kemudian di sini ada pengertian dan fungsi dari pegas. Pegas berfungsi untuk menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Di samping itu untuk menambah kemampuan cengkraman ban terhadap permukaan jalan. Ada 3 tipe pegas, yaitu yang pertama ada pegas coil. Pegas coil atau coil spring dibuat dari batang baja khusus dan dibentuk spiral. Kemudian yang kedua ada pegas daun. Pegas daun atau leaf spring dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Yang ketiga ada pegas batang torsi. Pegas batang torsi atau torsion bar spring dibuat dari batang baja yang elastis terhadap puntiran. Kemudian yang kedua ada shock absorber. Shock absorber dipasang untuk meredam oksilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendara dan kemampuan cengkram ban terhadap jalan. Kemudian sini ada cara kerja dari shock absorber. Di dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Pada shock absorber tipe ini gaya redamnya dihasilkan oleh adanya tahanan aliran minyak karena melalui orifice atau lubang kecil pada waktu piston bergerak. Kemudian di sini ada dari tipe shock absorber. Shock absorber dapat digolongkan menurut cara kerjanya, konstruksi, dan medium kerjanya. Yang pertama ada dari cara kerjanya. Yang pertama, nomor 1, shock absorber kerja tunggal atau single action. Efek meredam hanya terjadi pada waktu shock absorber berekspansi, sebaliknya pada saat kompresi tidak ada efek meredam. Kemudian yang kedua ada shock absorber kerja ganda atau multiple action. Baik saat ekspansi maupun kompresi, shock absorber selalu bekerja meredam. Pada umumnya kendaraan sekarang menggunakan tipe ini. Kemudian yang kedua ada penggolongan menurut konstruksi. Shock absorber tipe twin tube. Di dalam shock absorber tipe ini terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working chamber atau silinder dalam dan reservoir chamber atau silinder luar. Kemudian yang kedua ada shock absorber tipe monotube. Di dalam shock absorber hanya terdapat satu silinder atau tanpa reservoir. Kemudian penggolongan berdasarkan
menurut medium kerjanya. Yang pertama ada shock absorber Berthet gas. Di dalamnya hanya terdapat minyak stuck absorber sebagai medium kerja. Yang kedua ada shock absorber Berthet gas. Ini adalah absorber hidrolik yang diisi dengan gas. Gas yang biasanya digunakan adalah nitrogen yang dijaga pada temperatur rendah sekitar 10 sampai 15 kg per cm persegi atau temperatur tinggi 20 sampai 30 kg per cm persegi. Kemudian ada ball joint. Untuk uraian dari ball joint adalah ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Kemudian ada stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu untuk meningkatkan traksi ban. Untuk suspensi depan, stabilizer bar biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantaran karet dan linkage. Pada bagian tengah diikat ke frame atau bodi pada dua tempat melalui bushing. Kemudian ada cara kerja dari stabilizer bar. Bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah dan jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dari puntiran. Umumnya pada saat kendaraan membelok, pegas roda bagian luar atau outer spring tertekan dan pegas roda bagian dalam atau inner mengembang. Akibatnya stabilizer bar akan terpuntir karena salah satu ujungnya tertekan ke atas dan ujung lainnya bergerak ke bawah. Batang stabilizer cenderung menahan terhadap puntiran atau tahanan terhadap puntiran ini berfungsi mengurangi body roll dan memelihara bodi dalam batas kemiringan yang aman. Kemudian ada strut bar. Strut bar ini berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Kemudian ada lateral control rod. Lateral control rod dipasang di antara axle dan bodi kendaraan. Tujuannya untuk menahan axle pada posisi terhadap beban dari samping. Kemudian ada bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, pegas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu bonding dan rebonding bumper dipasang pada pelindung frame, axle, shock absorber dan lain-lainnya waktu pegas mengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. Kemudian di sini ada tipe dan karakteristik dari suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah suspensi tipe rigid. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Yang kedua ada suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas atau independent suspension, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas atau independen. Yang kemudian ada sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok dan melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu untuk mencegah roda bergoyang. Kemudian di sini ada tipe-tipe dari suspensi depan. Yang pertama adalah tipe McPherson strut. Sistem suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil untuk ukuran kecil dan medium. Kemudian yang kedua ada tipe McPherson strut dengan lower arm bentuk L. Ada beberapa macam bentuk lower arm yang paling digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah lower arm bentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Kemudian yang ketiga ada tipe double wishbone dengan pegas coil. Suspensi model
bebas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Untuk konstruksinya, roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspensi, upper dan lower arm. Shock absorber dan pegas koil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas steering knuckle dan frame. Salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing dan ujung lainnya pada steering knuckle melalui ball joint. Bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame dan bagian bawahnya ke lower arm. Pegas koil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame. Kemudian ada tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan pegas koil. Batang torsi dipasang pada upper dan lower arm. Kemudian ada tipe pegas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan truk, bus, dan lain-lain. Bagian tengah pegas daun diikat pada axle housing dengan menggunakan baut U. Kemudian ada sistem suspensi belakang. Pada umumnya suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan pegas daun atau tipe pegas lainnya yang mempunyai konstan yang variabel, shock absorber yang diisi gas, dan lain-lain. Suspensi belakang dirancang agar axle selalu pada posisi yang benar dan bila melalui jalan yang tidak rata, roda-roda melambung tanpa mempengaruhi kestabilan arah roda depan. Kemudian ada tipe dari suspensi belakang. Yang pertama ada tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan pegas daun paralel disebut lift axle, yaitu satu unit yang berdiri di diferensial, axle shaft, dan wheel hub. Lift axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama pegas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Kemudian ada tipe four-link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan pegas koil. Kemudian ada tipe semi dan trailing arm. Ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk membangkitkan kekuatan atau rigidity dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment atau two-in, tread, dan camber yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat. Karena itu banyak digunakan pada roda belakang mobil penumpang. Kemudian ada tipe double wishbone. Ini tipe dari sistem suspensi independen yang digunakan pada roda belakang kendaraan penumpang yang penggeraknya pada roda belakang atau rear wheel drive. Kemudian ada tipe strut dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk salah satu suspensi strut. Kemudian ada tipe trailing arm dengan twist beam. Suspensi rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Ya, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sebelum mengakhiri presentasi ini saya ada yel-yel. SMK bisa, SMK hebat, Bunda Satria Jaya. TKR disiplin, komitmen, kompeten. TKR jaya jaya jaya, Bunda Satria luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.